Langit masih petang, setelah sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan istighosah kubro, yang dipimpin oleh Kiai Haji Mas Duki Abdurrahman. Sang fajar perlahan mulai tampak, para jamaah mulai berdatangan memadati Masjid Agung Baitul Mukmin, Jombang, yang disambut dengan iringan sholawat Nabi. Jumat pagi tanggal 2 Februari tahun 2024 pimpinan cabang Nahdlatul Ulama PCNU, Jombang merayakan resepsi hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-101 tahun, istighosah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Dengan tema, memacu kinerja, mengawal kemerdekaan Indonesia, organisasi yang didirikan oleh para masyayikh dan kiai ini diharapkan bisa menjadi pengawal agama, bangsa Indonesia, dan kemanusiaan. Rais Syuriah PCNU Jombang, Kiai Haji Ahmad Hasan membuka acara dengan ucapan syukur karena NU tahun ini telah memasuki lembar baru, abad yang kedua. NU yang lahir pada tahun 1926 itu bermula dari Jamiyah yang anggotanya masih kecil tapi berkat ketulusan, kegigihan, serta riyadhah para muassis Nahdlatul Ulama, sekarang sudah menjadi organisasi yang terbesar di dunia, ujarnya. Ketua Tanfiziyah PCNU Jombang, Kiai Haji Fahmi Amrullah, mengatakan, 101 tahun usia Nahdlatul Ulama tentu bukan usia yang pendek, usia yang cukup lama dan sepuh. NU sudah mengalami berbagai macam zaman, NU didirikan pada zaman penjajahan, kemudian melewati zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, setelah itu NU berada di zaman reformasi. Tentu itu memberikan pengalaman yang luar biasa bagi Nahdlatul Ulama, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran melalui zaman-zaman yang telah dilalui oleh Nahdlatul Ulama. NU pernah juga menjadi partai politik, tetapi ternyata ketika menjadi partai politik itu tidak menguntungkan malah tidak karuan, tuturnya. Ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, mengungkapkan, 101 tahun NU, usia yang sangat luar biasa bagi sebuah organisasi. Tidak banyak organisasi di dalam waktu 101 tahun tetap berkembang, tetap memberikan manfaat, dan tetap guyup, rukun. Sekarang silaturahim ini enak, perjalanan mudah, kendaraan mudah, dan fasilitas nyaman. Saya melihat sekarang perkembangan yang sangat luar biasa, tidak hanya mewadahi tapi ini mewah. Tidak ada alasan lagi kita untuk berat bersilaturahim. Dan itu yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam, tandasnya. Kiai yang akrab disapa Gus Kikin ini menceritakan tentang sejarah perjuangan para kiai sebelum NU ada. Umat Islam saat belum ada NU mereka mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Para ulama pada saat belum berorganisasi beliau juga selalu untuk mendampingi masyarakat. Para ulama, pengasuh pondok, kiai-kiai, para ustadz-ustazah, beliau-beliau itulah yang mendampingi masyarakat. Sehingga suatu ketika ada penjajah Belanda yang tadinya hanya berdagang kemudian menjadi penjajah Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia sampai dalam kurun waktu yang cukup lama 3,5 abad 350 tahun ceritanya. Belanda menjajah Indonesia sangat lama sampai pada akhirnya Belanda capek dan pulang. Umat Islam tidak ada kerusakan pada tradisinya, budayanya, dan peradabannya. Saat Belanda sudah pulang, yang tahlil, tahlilan lagi, yang muludan kembali diteruskan, yang ziarah ke makam melanjutkan kegiatannya, lanjutnya. Artinya bahwa pendampingan dari para ulama, para kiai, ustadz kepada masyarakat itu tidak merusak akidah, tidak merusak keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, tegasnya. PJ Bupati Jombang, yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbang Pol Anwar, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para kiai dan para pembimbing umat. Karena telah menyelenggarakan doa bersama dan istighosah untuk keselamatan bangsa dalam rangka peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-101. Dalam doa-doa kita,
mari kita sampaikan keikhlasan hati untuk menjadikan negeri ini sebagai tempat yang penuh dengan kebaikan dan keadilan, pesannya. Acara ditutup dengan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Dalam 101 tahun usia Nahdlatul Ulama merupakan usia yang panjang, yang penuh dengan dinamika, suka duka perjuangan. Dalam kurun waktu 101 tahun ini NU sudah pernah mengalami sebuah peristiwa yang macam-macam. Mulai dari zaman perang kemerdekaan, zaman mempersiapkan negara menjadi bangsa yang merdeka, masuk ke sebuah masa Orde Lama, fase Orde Baru, fase reformasi sampai sekarang, katanya. Tentu itu pelajaran berharga buat NU untuk mengawal agama Allah, untuk mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan untuk mengawal prinsip-prinsip kemanusiaan, tambahnya. NU yang secara dasar terdapat tugas-tugas. 1. Mengawal dan menjaga agama, 2. Menjaga negara Indonesia, dan 3. Mengawal dan menjaga kemanusiaan. Bagaimana manusia hidup di atas bumi ini, siapapun dia dan apapun bangsanya, apapun agamanya, kita punya tugas untuk mengawal kemanusiaan ini agar lebih baik di masa yang akan datang, pungkasnya. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Mengapa kita mengadakan harlah? Yang pertama tidak lain karena ungkapan syukur kehadirat Allah. Barang siapa yang bersyukur pasti nikmatnya bertambah, kata Rais Syuriah, Kiai Haji Ahmad Hasan kepada Times Indonesia, Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Lebih lanjut, yang kedua dengan mengadakan harlah, artinya sama dengan menghauli masyayikh dan muassis NU. Dalam peringatan harlah, Nahdiyin sama dengan ngalap berkah ke para ulama. Ia melanjutkan, orang alim itu meskipun sudah wafat, tapi akidahnya masih hidup. Rasulullah pernah bersabda, jangan kira orang yang berilmu itu gugur mati, tapi mereka hidup dengan penuh rahmat di sisi Allah. Dalam sejarahnya, NU lahir pada 1926 saat itu berawal dari jamiyah yang masih kecil, tapi berkat kegigihan dan riyadah para ulama, sekarang NU menjadi organisasi keagamaan yang terbesar di dunia. Sebagai informasi, survei pada 2005 menunjukkan anggota NU baik struktural maupun kultural di Indonesia sekitar 24%. Namun, beberapa tahun kemudian sudah mencapai 52,4%. Di Jatim sudah 80%, di Jombang malah lebih dari itu. Makanya warga Indonesia harus bersyukur karena Allah mengirim NU yang bisa menjaga Indonesia yang multikultural, ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Ketua PCNU Kabupaten Jombang, Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik berkomitmen untuk menjaga marwah NU. Menurutnya NU tidak boleh dijadikan seperti tenda yang dipakai saat hanya dibutuhkan atau disewakan. Ia kembali menegaskan bahwa kalaupun ada yang menganggap NU laiknya sebagai tenda, dirinya menyatakan tidak akan pernah menyewakan tenda. Analogi tenda yang dinisbatkan kepada NU sangat tidak tepat. Maka saya sama Rais PCNU Jombang Kiai Haji Ahmad Hasan punya komitmen tidak menyewakan tenda, apalagi dengan harga murah. Cepat rusak nanti, terangnya. Untuk mewujudkan hal itu, PCNU Jombang membangun komitmen menjadikan NU layaknya kereta api yang memiliki tujuan dan jalan yang jelas. NU ini harus jelas ibaratnya seperti sepur. Relnya jelas, di mana berhenti jelas. Kita mau ke Jakarta nanti berhenti di tempat yang jelas. Kulo ikut Rais Syuriah. Kita harapkan semuanya seperti itu, harapnya. Wallahu a'lam bishawab.